Selamat siang, Bu Ida dan teman-teman. Saya adalah Regina Chandra dan Edward. Hari ini akan mempresentasikan tentang mitosis. Pertama-tama, apa itu mitosis? Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak. Dan hanya terjadi pada sel yang bersifat eukariotik untuk pertumbuhan dan regenerasi. Mitosis ini terjadi pada seluruh sel-sel tubuh kecuali sel-sel kelamin. Inilah salah satu yang membedakan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu terjadinya di selain sel-sel kelamin atau gamet. Kemudian hasil utama dari mitosis adalah pembagian genom sel awal kepada dua sel anakan. Sebelumnya saya mau menjelaskan mengapa sel prokariot gak bisa melakukan mitosis. Karena sel prokariot tidak memiliki mitokondria, membran sel, dan nukleus, sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya mitosis pada sel prokariotik. Nah, hasil utama dari mitosis seperti yang sudah tadi dijelaskan adalah pembagian genom sel awal kepada dua sel anakan. Genom terdiri dari sejumlah kromosom, yaitu kompleks DNA, yang berpilin rapat yang mengandung informasi genetik vital untuk menjalankan fungsi sel secara benar. Setiap sel anak, jumlah kromosomnya akan sama dengan jumlah dari sel induknya. Kemudian, apa sih perbedaan dari mitosis dan meiosis yang tadi sudah saya singgung sebelumnya? Pertama, untuk mitosis, pembelahannya berlangsung 1 kali, sedangkan untuk meiosis berlangsung 2 kali. Yang kedua, untuk mitosis, jumlah sel anak yang dihasilkan 2 buah, sedangkan untuk meiosis, jumlah sel anak yang dihasilkan ada 4 buah. Bisa kita lihat dari gambar di sini, ini hasilnya ada 2, dan yang di sini hasilnya ada 4. Yang ketiga, untuk mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom pada indungnya, yaitu 2N atau diploid. Sedangkan kalau meiosis, jumlah sel kromosom sel anaknya setengah dari jumlah kromosom induk, yaitu N haploid. Yang keempat, sifat sel anak pada mitosis akan sama dengan induknya, sedangkan pada meiosis akan berbeda. Yang kelima, terjadi pada sel tubuh kalau mitosis. Dan kalau meiosis terjadi pada sel kelamin, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, untuk mitosis, tujuan utamanya untuk memperbanyak sel, sedangkan untuk meiosis, tujuan utamanya adalah agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom yang sudah mulai putus-putus ya fungsi suaranya dari ya. mitosis agar organisme dapat tetap tumbuh. Yang kedua, Del, maaf. Suaranya sudah mulai putus-putus ya tadi masih ya. putus-putus, Bu. Iya, Sekarang Bu. udah enggak. Tadi sih pas tabel, untungnya jadi bisa baca. Oke, lanjutkan. Terakhir, langsung ke fungsi aja ya, Bu. Boleh. Oke, untuk fungsi yang pertama, untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tetap tumbuh. Dan yang kedua, untuk membentuk sel untuk mengganti sel yang rusak di tubuh. Kemudian kita bisa lihat di siklus sel yang satu ini. Jadi, dari bagian yang satu ini saya ingin menunjukkan bahwa mitosis itu tidak terjadi setiap detik. Dalam siklus sel, kurang lebih 10% waktunya dilakukan untuk mitosis, sedangkan 90% waktunya untuk interfase. Apa itu interfase? Interfase adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh sel seperti bertumbuh, mereplikasi DNA, dan melakukan fungsinya. Walaupun begitu, mitosis sangatlah penting karena dengan adanya mitosis, sel dalam tubuh kita dapat membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Maka sebelum kita membahas tahap-tahap mitosis, saya akan menjelaskan apa itu interfase terlebih dahulu. Sebelumnya,
Uh, Perlu kita ketahui bahwa di dalam sel-sel tubuh kita itu terdapat nukleus. Nah, di dalam nukleus itu terdapat DNA. Keberadaan DNA ini sangatlah penting karena DNA lah yang menyimpan informasi genetik kita. Ketika kita membuat sel-sel baru, sel baru tersebut haruslah memiliki DNA yang sama dengan sel lamanya. Dalam kata lain, sel baru yang dibentuk haruslah identik dengan sel lamanya. Masalahnya di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali DNA. Oleh sebab itu, tubuh kita membentuk kromosom. Kromosom adalah unit di mana DNA tersebut dipadatkan. Di dalam tubuh manusia sendiri terdapat 46 kromosom. Oleh sebab itu diperlukan adanya tahap interfase ini. Pada proses interfase terjadi proses pengumpulan dan penimbunan energi untuk pembelahan sel nantinya. Jadi kalau misalnya disingkat, ini tuh proses sebelum tahap mitosis buat persiapannya dulu. Selama proses ini, nukleus dan nukleolus masih akan terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel masih belum dapat terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Fase ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan fase lainnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian luar intri, ada sentrosom yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan anak agar tetap sama saat pembelahan. Jika pada hewan, sentrosom akan mengandung sentriol yang membentuk silindris kecil. Tahap interfase akan terbagi menjadi 3, yaitu G1 atau gap pertama, S atau sintesis, dan G2 atau gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Fase ini diketahui dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir atau gap kedua, replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan untuk kemudian melakukan mitosis atau pembelahan. Ini untuk cirinya, sudah dijelaskan tadi, ini yang singkatnya. Jadi intinya, kalau misalnya kita belajar tentang interfase, kita lihat dari gambar yang di kanan bawah ini. Pada saat kita menghitung kromosom, kan kita hitung dari sentrosomnya. Sentrosom itu digambarkan dengan yang bulat-bulat ini, di tengah-tengah ini. Ketika proses interfase tidak terjadi, perubahan jumlah kromosom, ketika proses interfase tidak terjadi perubahan jumlah kromosom, masih tetap 46 di kiri dan di kanan. Nah, yang berubah itu kromatidnya. Kromatid adalah bagian yang hanya sebelah. Dari 46 di sebelah kiri, jadi 92 di sebelah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Edward. Iya, terima kasih Della. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang mitosis. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap mitosis. Tahap pertama ada profase atau yang disebut juga tahap pembelahan awal. Nah, di awal fase ini sentrosom akan mengalami replikasi. Dan juga setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub intinya masing-masing. Nah, sel mulai terlihat mikrotubulus di antara 2 sentrosom di dalam selnya, lalu kromosom juga akan mulai terbentuk. Nah, di akhir fasenya, nukleus dan membran intri dari sel tersebut akan mulai hilang. Lalu, sentrosom sudah sampai di kutubnya masing-masing. Lalu yang terakhir juga, benang spindle akan membentang dari kutub yang satu ke yang lainnya. Nah, ciri-cirinya setelah proses profase ini berlangsung, nukleus dan membran inti dari sel sudah menghilang, serta kromosom juga mulai terlihat. Lalu yang kedua ada metafase. Proses metafase ini masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Nah, pasangan kromatid yang bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Ciri metafase ini berlangsung adalah nukleus sudah tidak terlihat, lalu
jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan diamati dengan jelas. Lalu kromosom juga berada di tengah. Ya, ini gambar contohnya, prosesnya. Lalu lanjut lagi ke proses anafase. Di proses anafase ini ada proses-proses pemisahan kromatid dari bagian sentromer. Lalu masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Kromosom juga akan hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Lalu sudah itu sitokinesis mulai terjadi. Nah, ini untuk tahap telofase. Di tahap telofase ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Lalu benang-benang spindle juga mulai menghilang setelah menarik kromosom yang tadi. Nah, membran inti sel juga mulai terbentuk di antara kedua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Lalu sitokinesis selesai setelah ini, menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid seperti di gambar ini. Nah, untuk mengingatnya dengan gampang, kita hanya perlu mengingat huruf depan dari setiap awal prosesnya. Profase, pro, lalu ada M, A, T. Nah, pro ini kita ingat-ingat saja dengan pro yang mirip dengan kata pra yang artinya sebelum atau persiapan sebelum kan. Nah, jadi profase ini bisa diartikan sebagai proses berlangsung di awal. Lalu ada M, middle. Kita ingat-ingat saja middle itu artinya tengah kan. Berarti kromosom itu pada saat itu sedang berbaris di tengah. Lalu untuk A, away. Kita ingat bahwa away itu bahasa Inggrisnya adalah sedang jauh atau berpindah ya. Nah, jadi ciri yang away ini kromosom pergi berpindah ke kutubnya masing-masing. Lalu yang T, kita ingat dengan to. Pada tahap ini kan sudah dihasilkan 2 sel yang terbentuk dari hasil mitosis tadi. Jadi begitulah jembatan keledai cara mengingatnya dengan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Iya, boleh. Spermatogenesis dan oogenesis itu terjadi pada sel kelamin yang mana meiosis bukan mitosis. Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, saya ingin sedikit memberikan penekanan, terutama di tadi sudah di ini kelompok ini baiknya banget. Ya, biasanya saya minta Anda untuk membuat tabel perbedaan antara mitosis dan meiosis, tapi di sini sudah disajikan. Itu jangan sampai lupa, kalian juga harus buat ya. Tadi sudah setelah saya cermati sudah baik perbedaannya. Saya ingin share sedikit ya sebelum nanti doa masing-masing kalau pas sudah lewat jam 12. Kok 12 jam 1. Anda bisa lihat share screen-nya Ibu Nak. Bisa, Bu. Kalau tadi dari ininya apa namanya dari slide-nya Edward sama Della, Anda bisa lihat secara skema. Nah, kalau secara yang nanti atau kemarin tuh Ibu inginkan juga ada yang dari kalau bisa dilengkapi dengan penampakan mikroskopisnya ya. Jadi kalau di skemanya profase seperti apa tampilannya, kalau mikroskopisnya seperti apa. Nah, kita buka aja misalnya salah satunya begini. Ya, tapi ini masih terlalu kasar.
Karena nanti kalau kaliannya sudah diberi yang seperti ini lebih susah. Anda bisa yang kiri, yang di sudut kiri, kamu bisa yang itu mah. Itu mah Ana, Bu. Oke. Setelah Ana ke arah kalau diagonal ya, ke arah kanan itu di sebelahnya lagi. Jadi ke arah hampir ke sudut kanan bawah ya. Itu meta, Nak. Nanti, nah, ini ada kayak gini. Siapa bisa? Mau A-nya atau B-nya? Ibu gambarnya yang udah Bu dari kepotong. Nah, biasa sinyalnya kita kan berbeda berapa detik ya, Siala. Iya Bu, maaf Bu. Ya, siapa? Yang A sama yang B. Yang A ini karena bla bla bla. Yang B eh yang B ini karena bla 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 gitu. Saya mau coba Bu. Oke. Yang A anafase bukan Bu? Yang A anafase karena Karena mereka ke kutubnya masing-masing Bu. betul. Dan masih ada sisa-sisa dikit-dikit ya. Iya, Dikit-dikit masih bagian tengah yang akan bergerak ke itu. Oke. Yang lainnya, siapa mau yang B? Kasih Sheila. sama-sama Bu. Bagian apakah itu? Saya boleh nggak, Bu? Enggak. Boleh, boleh Edward. Tapi kamu tuh udah sering. Nggak, Maaf. udah yang lain aja, Bu. Coba ada enggak? Enggak ada Edward. Ambil aja lah. Daripada lama. Kayaknya yang B itu prosesnya profase ya, Bu ya. Karena, Karena kelihatannya itu lagi bergerak menuju kutub masing-masing. betul. Bahkan lihat ini. Di bagian setelah ada tanda buka, di bawahnya ada soal pretest pembelahan profase awal, profase akhir. Ada penampakannya di situ ya. Iya, Bu. Ada. Ah ya, itu profase. Belum lagi ada yang gini, nak. Tuh. Ada yang seperti itu. Ya. Kalau masih di tengah, masih sekitar tengah itu masih meta, ya. Terus hati-hati, sentriol menuju kutub-kutub yang berbeda itu profase. Tapi kalau kromosom menuju kutub-kutub yang berbeda itu anak. Hati-hati, walaupun kutub-kutub yang berbeda atau kutub-kutub yang berlawanan, apa yang bergerak, sentriol atau kromosom? Kalau kromosom dia anak, kalau sentriol dia profase, oke? Belum lagi disajikan kayak gini. Ya banyak sekali hal yang harus Anda gali. Nah ini kalau ini udah agak kelihatan agak beda ya. Kalau Ana udah mulai sudah lebih di kutub-kutubnya sudah mulai bersatu. Tuh beda kan? Ya tidak. Ini Iya, lebih Bu. terlihat sekali meta Ana. Kalau Ana tuh masih ada bentuk-bentukannya dan harap diingat ya. Kalau tadi pada saat perhatikan yang atasnya, pada saat metafase berjejer di tengah itu hurufnya X. Setelah terpisah jadi anafase ke kutub-kutub yang berlainan, si X itu kalau kebelah dua jadi V. Oke? Apa fungsinya Oke di sini Bu. nanti ketika meiosis supaya kamu nggak ini? Oke, kayaknya waktunya sudah lebih 3 menit ya. Silahkan Anda live dan